Salam, selamat pagi. Shalom. Selamat datang di podcast kami, podcast kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang J Rosia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya J Roberto Paulus Fernandes sebagai hostnya di sini, dan inilah ketiga narasumber kami, yaitu Rizal Loko, Yesi Kesnari, dan Bonita Luna. Yang pertama lagi kita akan masuk pada latar belakang daripada J Rosia. J Rosia hidup dari tahun 1712 sampai 1778. Beliau adalah seorang pelopor ilmu jiwa pendidikan. Sebagai seorang pelopor, ia telah meletakkan dasar-dasar pendidikan, asas-asas pendidikan secara umum maupun secara khusus. Dalam hal ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa J Rosia itu mempunyai tujuan pendidikannya sendiri. Untuk itu, menurut kalian, apa saja tujuan pendidikan daripada kelompok ilmu jiwa pendidikan? Oke, menurut saya ilmu pendidikan menjadi poros penting dalam teori pendidikan Rosia, dan pandangan-pandangannya tentang pendidikan dijabarkan dalam sejumlah tugas belajar untuk setiap golongan umum, mulai dari lahir sampai pada dewasa. Untuk itu, J Rosia mempunyai pokok-pokok pemikirannya sendiri tentang model pembelajaran Pak. Untuk memahami pendekatan, strategi, dan metode dapat dikelompokkan menurut beberapa tahapan. Menurut kalian, ada berapa tahapan apa saja daripada J Rosia? Dan 4 tahapan. Ada 4 tahapan daripada J Rosia. Untuk itu, silakan saya berikan kepada narasumber untuk menjawab tahapan-tahapan apa saja yang ada pada pemikiran J Rosia. Tahapan yang pertama, masa analisa. Sejak lahir sampai pada kebutuhannya adalah bergerak secara bebas dan hak untuk merasa aman dalam dunia. Pendekatannya adalah berpusat balita harus diberi ruang bebas dan merasa aman sehingga balita dapat kreatif dan dapat mengendalikan dirinya. Strategi pembelajarannya adalah Yukiyuni, di mana bayi diberikan ruang untuk bebas bergerak dan memberikan masa aman dalam dunia sehingga bayi tidak pasrah dan berlaku. Oke, menurut Kak Rizal, mungkin dalam hal ini dalam masa balita ini, apakah ada metode yang di dalam hal ini? Metode yang pertama meniru, yang kedua dilatih, yang ketiga menyentuh, yang keempat hukum alam. Terima kasih Kak Rizal. Silakan Kak Yesi, apakah masih ada tahapan daripada pemikiran J Rosia? Mungkin yang kedua, masa kanak-kanak yaitu 25 tahun sampai 11 tahun. Di situ perkembangan awalnya harus ditunda dan yang harus diberikan adalah latih tubuh seperti anggota badan, panca indera, dan kekuatan anak, yakni kemampuan jasmani, keterampilan, dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Pendekatan yang harus kita lakukan di sini adalah berpusat pada anak-anak. Anak menjadi pusat utama dalam pendekatan. Strategi yang harus dilakukan juga berpusat pada anak, karena sering dengan pendapatnya bahwa belajar bagi anak mereka lupa akan apa yang pernah dikatakan atau diucapkan, tetapi mereka tidak akan lupa akan apa yang mereka perbuat ataupun mereka lakukan atas dirinya sendiri. Oke, berarti dalam hal ini juga pasti ada metodenya kan, Kak Yesi? Ya, Bisa sebutkan metode-metode apa saja masa anak dari 5 tahun ini? yang mungkin pada masa anak-anak metode yang harus dipakai adalah yang pertama latihan. Kekuatan jasmani akan turut menghasilkan seorang dewasa berpikir baik dan melalui panca indera untuk memperoleh pengetahuan yang sedemikian awal. Yang kedua, menggambar. Mungkin dengan menggambar bisa memperbaiki keterampilan yang diperlukan. Dan yang ketiga, persaingan. Anak pada umur 5 sampai 11 tahun
terdorong memperbaiki keterampilan dan pengetahuan yang hanya berhubungan dengan taraf prestasi yang dapat dicapai sebelumnya dan tidak berhubungan dengan prestasi orang lain untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat itu tindakan. Tindakan itu mengajarkan tertib melalui tindakan bukan dengan perkataan. Jadi apa yang kita lakukan itu yang akan mendorong. Terima kasih Kak Yesi. Mungkin dari kakak Berita masih ada 3 dan 4 lagi kan dalam tahap ini masih ada 4 tahap dari JJ Rosia. Untuk ini bisa kakak Berita menyampaikan tahap apa saja seperti tahap masa Berita dan tahap masa. Yang ketiga adalah masa remaja dari 15 sampai 14. Kebutuhannya adalah pendidikan dan latihan untuk menggunakan alat-alat yang menyebabkan dalam pelajaran dan memiliki penelitiannya sesuai dengan tekanan alat. Pendekatan pembelajaran adalah pusat pada remaja. Kemudian strateginya adalah berpuas. Oke, baik. Mungkin masih ada dari pada masa remaja ini. Paling pentingnya adalah pertama latihan, itu melatih anak untuk membuat dan memakai alat dengan tangan. Yang kedua pengamatan, yaitu mengamati kejadian atau peristiwa alam. Yang ketiga bimbingan, yaitu membimbing kepada hal yang bermakna dan dikatakan untuk merupakan perkembangan apa yang benar dan berharga. Dan yang terakhir berpikir, yaitu remaja terlibat langsung secara memecahkan masalah dengan menggunakan intelektual. Keempat itu masa puber. Tahap persiapan hidup di dunia orang dewasa, yaitu dari 15 sampai 20 tahun. Kebutuhannya adalah keinginan untuk memperkuat saling persahabatan dengan lain jenis, sesama, memeluk agama, hubungan dengan masyarakat, dan belajar menghargai kebudayaan yang lebih tinggi. Pendekatannya adalah sebagai sampingan studi remaja tua. Strateginya adalah penemuan, refleksi, sejarah dan bimbingan peran remaja berorganisasi. Guru hanya sebagai strategi kantor saja. Mungkin dalam hal ini juga pasti bisa ada metode dari kami ya. Jadi metodenya adalah karya wisata, yaitu membawa ke lokasi dengan ilmu dan dengan acara yang merendah kawasan. Kedua, refleksi, yaitu membentuk kegiatan memahami bersama sebagai diri sendiri. Yang ketiga, sejarah, yaitu melihat tindakannya bukan perkataannya, sehingga kita dapat memahami mereka. Dan yang terakhir bimbingan, yaitu membimbing secara tertib dengan sesama dan berkesinambungan pentingnya kebudayaan. Jadi kesimpulan daripada pemikiran JJ Rosia ini yaitu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahapan masa anak balita, tahapan kedua yaitu masa kanak-kanak, tahapan ketiga yaitu masa remaja, dan tahapan yang terakhir yaitu masa puber. Terima kasih untuk tahap ketiga yang sudah meluangkan waktunya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Bersama hari ini jika ada kata-kata yang kurang berkenan secara sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya berterima kasih. Kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam.